Halo guys, sebelum gue di channel Will Mekun. Hari ini gue pesen anime lagi yang menjadi gue musim Spring 2025 adalah Summer Pocket. Ya, bisa dibilang episode yang menarik di episode 7-nya. Jadi ini bisa dibilang sudah memasuki rutenya Sumugi dan kita lihat seperti apa ya kan, kejutan ya kan, dimana rute ini akan bermain gitu kan. Karena jujur aja sih, gue semenjak semenjak ingat Kamome ya kan, itu gue sedikit trigger sih. Maksudnya artinya gue sampai lupa gitu kan dengan pakem beberapa anime yang digarap atau bisa bilang yang diperakasai oleh Jun Maeda gitu. Jadi makanya gue nggak mau berekspektasi lebih gitu kan dengan apa yang terjadi pada Sumugi, dan berharap semoga rutenya Sumugi baik-baik saja seperti itu. Karena ya kita lihat kan tadi kan bisa dibilang Sumugi sendiri merasa kesepian karena dirasa dia tuh emang apa ya, kayak pernah mengingat sesuatu gitu kan ketika dia waktu dulu atau di masa lalu gitu kan. Dan pada saat itu ya dengan kesadaran penuh si Hairi juga ingin membantu gitu kan agar musim summernya si Sumugi itu lebih berkesan gitu kan itu. Ya udah, karena masih awal banget jadi gue juga pengen tahu gitu kan apa yang bakal terjadi, apakah nanti langsung conclusionnya atau nanti bakal ada drama dulu seperti itu. Ya udah, kita tunggu langsung ke episode baru dari Summer Pocket. Let's go. Langsung aja ke episode terbaru dari Summer Pocket episode 8. Langsung aja. Opaisan, Opaisan. Oh, gue sedikit tertarik lah sama Opaisan ini ya kan. Karena lucu banget sih. Sesek gak tuh? Enak gak tuh? Kan. Langsung ke depan muka. Depan muka. Hmm, let's go. Jadi gue baru nyadar sih. Ya, sumpah demi gue ya kan. Xiaomi berhenti kan di situ. Itu gue baru nyadar. Nggak terlalu merhatiin detail-detail opening. Selagi selagi nggak kelihatan. Itu kan tipis banget kan, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau yang kelihatan pasti kena ini, kesadarin sama gue lah, sadar lah sama gue lah gitu kan. Tapi kalau yang kelihatan tuh nggak terlalu sadar. Aduh yo. Iya, 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 iya bener. Bunga mataharinya nggak banyak yang mekar, men, bener-bener. Iya, iya bener. Gue setuju sama kalian. Oke, bahasa Inggris. Akhirnya happy banget nih. Daur ulang. Hmm. Idenya ada aja.
Mm-mm. Setuju sih. Mm-mm. Mm-mm. Nah lo, bang, inget kamu ya bang. Ih, gue tahu beda rute, gue tahu, gue tahu, gue tahu beda rute, gue tahu. Oh, denger dong. Oh, uh, denger dia. Kabur, lari. Ayo lu. Terima kasih. Nah, Ibnu Airi. Kesel gue. Kalau gue sih ayo aja ya kan. Bukan MC bukan gue untungnya kan. Tapi menjaga respon positif lah, dapatkan respon positif gitu kan dari Hairi gitu kan. Pokoknya sisa musim panasnya untuk Sumugi gitu kan. Kalau nggak jadi deh, nggak jadi deh. Kalau kalau ingatan dia, aduh sial dan lain-lain. Oh, oh oke. Okay. Oh, mantep dong. Maksudnya posisinya ya kan. Bukan lu bang. Bukan lu bang, bukan lu. Hmm. 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 Tadi gue sempat miss, gue pikir akhir itu belum belum ketemuan sama Ao belum. Tapi kan di awal-awal kan udah ketemu, jadi ya setidaknya udah kenal lah gitu kan. Di rute ini gitu loh. Tadi itu, sorry, gue tadi sempat mau ngomong itu tadi nggak jadi. Jadi gue baru nggak, oh iya. Jadi kayak si siapa Naruse ya kan sama Ao udah kenal sama si Hairi sebelumnya. Tapi tidak bertemu dengan Kamome karena Kamome udah beda rute. Nah begitu juga nih Sumugini ya kan.
Jadi ternyata karena udah demen anjir sama sama Opa Isan. Oke. Oh, cantik banget sih. Wah, cantik sih, cantik, 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 cantik sih, cantik sih gambarnya. Ya iyalah, mancing neng, buset pahanya, set dah. Uh, kayak gebrak si Roha tuh ada aja gebrakannya gitu. Nggak halu lah, mancing lah anjir. Random banget tuh. Sejauh ini nih yang paling jauh sih. Boci boci des. Ngetrik, ayo. Ah, gue ngetrik lambungnya. Cet itu mulus banget anjir. Rambutnya ya kan biasa emang. Jadi akrab ya kan, jadi akrab. Ngetrik, gemes anjir ngeliat Lampung. Karena gue sering mancing juga, jadi gue tahu gitu. Oke. Mereka benar-benar berkomunikasi. Hmm. Kayak gue bilang sekali lagi, mau si Roha mau Ao udah ketemu sebelumnya gitu kan. Jadi biar nggak salah paham gitu kan. Lucu banget anjir. My wife emang. Jadinya nyanyi anjir. Darakado Ao. Hmm. Ya, itu anjing ya? Apa kucing? Oke. Ah, oke. Bener sih, make sense sih. Hmm. Nguping anjir si nenek. Si nenek kepo ya. Nguping. Pita ya berarti ya. Ngasih pita ya. Ya ketemu itu dong. Saran awe emang. Duh, lucu emang awenya. Tarik tarik.
Panik langsung. Kalau oh, siap. Oh, siap. Mau praktek kah? Oke. Ya Allah. Ada aja. Ada aja anjir. Hmm, bener 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 bener. Bener bener bener. Telepon telepon telepon. Telepon telepon. Ema Irima. Echino Koto anjir. Oh ini bahasa kayak bahasa Jerman deh. Irjen Miren. Iya kan? Kayak bahasa Jerman sih. Waduh. Mm-mm. Oke. Oh ada. Kayaknya feeling sih kayaknya. Feeling dia ke Airi kayak yang dimaksud. Eh, diniru anjir. Lu ikutan juga dong. Oh, oh Karina Sai. Karina Sai. Masih mancing, Neng. Apa kedengeran dong? Masih mancing, Neng. Sampai diliatin. Hmm. Gua jujur agak bingung, tapi kita nikmati dulu deh. Kita nikmati alurnya. Kita nikmati deh alurnya. Gue penasaran sih, apa ada plot twist atau apa ya? Waduh, waduh. Kayaknya ada confessing sih. Kayaknya confessing sih. Gak mungkin isu confessing dulu kayaknya. Iya, skides, titik, yakin gue. Pegang omongan gue. So tau banget gue bukan pemain ya. Tapi gue mikir ke sana sih. Siap, secara batin. Ya, Sukides kan? Iya kan? Iya.
Pasti. Iya. Gambarnya men. Keren keren apa? Bagus bagus. Hmm. Mm-mm. 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 Tuh. Mm-mm. Tuh. Setuju gue. Hmm. Suaranya masih ada men. Oh, di sini tata. Di rumahnya tata. Aduh, takut gue nih, takut gue nih. Nih takutnya ada plot twist nih, kaget nih. Aduh, come on. Oh, what? Dia bilang, oh shit, kemana itu? Oke oke. Gue mencoba untuk tidak berekspektasi jauh gitu kan. Kan yang begini-gini pasti terjadi gitu kan. Kesel gue. Bagus lah, gantung lah gitu kan. Biar gue penasaran. Wow. Ntar ya gue bahas semuanya gitu kan. Tapi sudah dari miji tercipta dan cita. Kayaknya dia nggak ada yang berubah ya. Ya nggak ada yang berubah, nggak ada yang ditambah, dikurangin itu nggak ada. Ya. Oke, jadi itulah episode 8 dari Summer Pocket. Wow, ini gila sih. Jadi nggak disangka ternyata sudah masuk ke dalam sebuah dramanya, walaupun emang masih di gantung ya atau cliffhanger lah gitu kan. Jadi intinya gini, gue mulai dari mana ya? Gue mulai dari mana? Intinya gini deh. Jadi awalnya akhirnya Hairi bertekad gitu kan untuk bersama dengan si suku untuk memberikan sebuah sisa musim panasnya atau sisa liburan musim panasnya ke Sumugi, karena you know lah gitu kan, Sumugi kan melakukan segala hal yang diinginkan gitu kan, termasuk tadi bikin kaleng sprinkles gitu kan,
membuat balkon dari kaleng springers gitu kan, terus juga tadi mencari lagu gitu kan yang dia cari gitu kan, sampai akhirnya dia mengingat lagu tersebut gitu kan, walaupun liriknya dia tidak tahu gitu kan, seperti itu. Dan diakhiri dengan sebuah confessing kalau sebenarnya si Sumugi ternyata cinta sama atau suka dengan si Hairi gitu, dan Hairi membalasnya gitu kan. Ini persis apa yang terjadi gitu kan ketika pernah terjadi di Kamome gitu. Jadi intinya ujuk-ujuk ya kan Toto udah hilang gitu kan, seperti itu. Jadi itu sangat menyakitkan gitu kan ketika kita ingat Kamome lagi. Cuman gini men, sebelum gue masuk ke misterinya, maksudnya sebelum gue masuk di akhir atau sebelum kita bicara gitu kan soal siapa sih Sumugi gitu. Jadi gue sebelum bicara seperti itu, gue mungkin akan ngomong seperti ini dulu. Jadi buat gue pribadi ya kan, gue sorry to say ya, gue katakan apa adanya sih. Mungkin ini karena alurnya atau pacenya, tapi menurut gue feelsnya Sumugi ke Hairi atau sebaliknya itu seperti dipaksakan. Jujur aja, gue melihat kayak semacam perasaannya dia itu kayak terasa dipaksakan karena chemistry itu belum ada gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak ya udahlah Hairi kayak ini kalau dari kacamata gue ya, karena kan gue cuma anime only, gue cuma ngeliat kalau ya udahlah karena gue kasihan sama Sumugi, kalau nanti Sumugi sedih ya gue temenin gitu. Jadi sampai akhirnya ada sebuah confessing gitu kan, atau ada sebuah rasa yang diingin sampaikan ke Hairi, akhirnya Hairi membalas itu gitu kan. Jadi gue ngerasa itu chemistry-nya agak kurang kalau buat gue gitu kan. Jadi kalau gue pribadi jujur masih better Kamome gitu, karena emang Kamome itu menurut gue udah pas banget sih. Jadi dua episode diawali dengan, lebih tepatnya dua episode awal diawali dengan pengenalan karakter Kamome, sampai akhirnya kita tahu kalau misalkan Kamome itu punya misi yang ia jalani gitu kan, sampai akhirnya kita dikasih sebuah kenyataan atau realita bahwa ternyata Kamome sudah tidak ada gitu kan. Jadi menurut gue itu pas banget itu kayak itu tuh kayak kalau dikasih movie itu pas banget itu sajian atau bisa bilang cerita yang sangat pas banget untuk jadikan sebagai movie gitu kalau menurut gua gitu kan. Jadi itu udah pas-pas, itu proporsional pas banget. Nah kalau misalkan soal Sumugi ini jujur menurut gua chemistry itu sedikit dipaksakan gitu. Jadi kayak kita langsung dikasih tahu sebuah confessing kalau ternyata Sumugi suka sama Hairi suka dengan Sumugi gitu. Jadi kayak gua ngerasa ini sangat aneh gitu loh, dan tapi ternyata gue sedikit memaafkan hal itu. Kenapa? Ternyata di akhir kita dilihatin kalau Sumugi hilang gitu loh. Sumugi tiba-tiba hilang gitu kan. Nah apakah ada hubungannya dengan kupu-kupu itu? Nah itu pertanyaannya sih, itu the big question gitu kan. Apakah itu ada pengaruhnya dengan dari kupu-kupu itu? Jadi ibarat kata gini, jadi ini kalau dilihat dari puzzle ini udah kayak kelihatan gitu kan. Jadi kalau Kamome kan mungkin orang yang nggak ada tapi wujudnya ada. Kalau soal animasi visual udah bagus lah, menurut gue udah oke, udah top gitu kan, makin tajam, gue suka gitu kan bagaimana feel membuatnya. Gue yakin nanti Chito Seramune juga bagus, karena gue juga nungguin banget gitu kan anime itu nanti di musim fall. Satu lagi apa tadi ya, soal Sumugi kayaknya emang ini ya, emang kurang bisa berkomunikasi sih tadi ketika sama Shiroha. Jadi kayak baru bisa deket gitu kan. Terus juga tadi ya pokoknya masalah komunikasi emang agak-agak kurang sih, tapi gue nggak tahu tuh apakah nanti ada pengaruh juga dari atau ada hubungannya dengan di next episode, itu juga gue nggak tahu. Terus soal ya udah itu aja sih. Paling gue malah melihat chemistry-nya si Oppai-san atau Shizuku sama Hairi malah lebih dapat menurut gue dibanding Sumugi. Itu perspektif pribadi ya, jadi bukan berarti gue benci loli, tidak. Lagian Sumugi juga bukan loli kan. Jadi maksud gue dalam konteksnya ini mungkin pacenya emang dibilang cepet sih. Jadi kayak pada akhirnya ya kita melihat kok hubungannya begini ya. Nah itu jadi kayak terasa dipaksain kayak gitu.
Tapi masuk akal karena pada akhirnya Hairi hilang. Jadi Hairi hilang, Sumugi hilang, yang artinya adalah Hairi dibikin baper dulu. Nah itu maksud gua. Next seperti apa? Ya gua nggak tahu. Tapi kalau misalkan lu punya bayangan gitu kan, Bang, ini kayaknya Sumugi 2 episode lagi deh, Bang, ini kayaknya 1 episode lagi deh. Isinya nggak apa-apa, itu bukan spoiler kok, itu cuman kayak mengira-ngira ternyata segini gitu loh. Jadi biar gue tahu bayangannya seperti apa gitu kan. Itu nggak spoiler, yang penting lu nggak ngasih tahu ceritanya aja. Jadi cuman ngasih tahu, Bang, ini kalau udah kayak gini nih, kira-kira ini bakal 1 episode lagi nih, Bang, kira-kira kalau kayak gini ceritanya bakal 2 episode lagi nih. Jadi biar gue bisa mengira-ngira juga gitu kan. Wah, berarti Sumugi panjang juga ya. Oh, berarti Sumugi tinggal sedikit lagi ya. Jadi biar gue bisa kira-kira ini bakal seperti apa ke depannya. Yaudah, itu dari gue. Masih belum subscribe sampai kira-kira anime spring apa lagi yang kalian ingin untuk gue bahas. Dan jangan lupa suka kalau tinggal di sekcja aja notifikasinya agar lu tidak beri gue dan sebelum lagi sampai gue selanjutnya. Dan bye.